kita umat Islam ini tidak cukup hanya sekedar menjadi pribadi-pribadi yang baik. Seperti yang Pak Mirza katakan tadi, ya belum banyak yang bisa kita perbuat. Memang kalau kita baca sejarah orang-orang terdahulu, perjuangan mereka di dalam agama Islam ini memang mereka bukan hanya sekedar ingin menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, tetapi juga mereka dan kita sekaligus bertekad menjadi seorang yang muslih. Ya, jadi saya ulangi, kita umat Islam ini tidak cukup hanya menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang soleh, tetapi kita juga harus menjadi pribadi yang muslih. Apa perbedaan soleh dan muslih? Kalau soleh itu baik, tetapi kalau muslih orang yang memperbaiki. Jadi Bapak Ibu, kalau soleh menjadi orang yang baik, tapi kalau muslih orang yang memperbaiki. Mungkin kita sudah bisa membedakan. Menjadi pribadi yang soleh itu barangkali tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Menjadi pribadi soleh tidak terlalu sulit. Sering-sering saja duduk di majelis taklim, di pengajian seperti ini. Kalau didoktrin terus setiap hari, insya Allah kita bisa menjadi pribadi soleh, menjadi orang yang baik, itu bisa. Karena persyaratan menjadi orang baik itu ya harus selalu berteman dengan orang yang baik. Karena Rasul katakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Saya ulangi kata Rasul, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu kata Nabi sangat bergantung kepada agama temannya. Seseorang sangat bergantung kepada agama sahabatnya. Maka hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu berteman, kepada siapa kamu bersahabat. Betapa ada orang backgroundnya orang yang baik, tapi karena salah memilih pergaulan, akhirnya dia menjadi orang yang tidak baik. Saya sekitar sebulan yang lalu ada teman memperlihatkan kepada saya satu testimoni atau satu berita. Ada sekisah nyata, ada seorang gadis pintar yang sejak dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA dia ranking 1. Bahkan ketika SMA dia peraih nomor 3 lulusan terbaik se-Indonesia. Ranking 3, nilai tertinggi NEM SMA seluruh Indonesia, perempuan, cantik, pakai jilbab, orangnya agamis. Dari SD kelas 1 sampai kelas 3 SMA, anak ini seorang yang taat, soleha, cerdas, ranking. Namun apa yang terjadi ketika dia sudah kuliah di UI, dia kuliah, rupanya dia salah berteman, salah memilih pergaulan, gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang hedonis, berteman dengan orang-orang yang hedonis. Maka si anak itu kerjanya menjadi kupu-kupu malam, keluar masuk diskotik, keluar masuk hotel setiap malam sambil dia kuliah.
Ini kenapa ibu-ibu bisa terjadi? Salah dalam pergaulan, salah dalam memilih teman. Jadi benar sekali kata Rasul itu, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu tepat memilih pergaulan sesama alumni SMA 8 adalah orang-orang yang soleh dan orang yang soleha. Jadi syarat menjadi orang yang soleh itu mungkin itu, memilih teman yang baik. Dan gampang lah menjadi orang yang soleh, gampang. Tetapi yang relatif sulit itu menjadi pribadi muslih. Apa Bu? Menjadi pribadi yang muslih. Muslih ini adalah orang yang suka memperbaiki manusia lain, yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya. Bagaimana orang yang tidak baik ini menjadi baik, bagaimana orang yang tidak salat menjadi salat, bagaimana orang yang tidak Islam menjadi Islam, bagaimana orang yang tidak bisa baca Quran bisa menjadi baca Quran. Jadi yang ada di pikirannya itu adalah membangun masyarakat. Dan ini untuk menjadi pribadi yang muslih itu tidak mudah. Biasanya ketika kita menjadi pribadi yang soleh, semua manusia akan respect dengan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Semua orang senang, hatta itu orang kafir, penjahat sekalipun. Tidak ada yang namanya penjahat tidak suka dengan orang yang baik, apalagi orang baik. Penjahat saja, bajingan saja berjumpa dengan orang baik-baik, insya Allah senang. Dan insya Allah orang yang baik-baik tidak dimusuhi dan tidak punya musuh. Orang yang baik-baik itu namanya soleh. Tetapi jangan lupa, begitu kita bergeser, meningkatkan ya grade kita, meningkatkan kelas kita, bergeser menjadi pribadi yang muslih, yang sudah punya cita-cita ingin memperbaiki manusia, maka sejak itu bersiap-siaplah Anda ya mendapatkan berbagai macam serangan, berbagai macam fitnah, berbagai macam tuduhan, berbagai macam rintangan. Karena kalau sudah menjadi pribadi muslim itu pasti banyak musuhnya, betul? Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi belum diangkat menjadi Rasul, belum menjadi pribadi yang muslim, Nabi itu terkenal sebagai sosok manusia yang soleh. Dia soleh. Dari kecil Nabi Muhammad itu soleh, orangnya baik, orangnya jujur. Tidak ada orang Arab yang mengatakan Nabi Muhammad bukan pribadi yang soleh, betul? Semua orang mengatakan dia adalah orang yang soleh, orang yang baik. Bahkan yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi bukan sahabat, bukan teman. Yang memberikan gelar Al-Amin, seorang yang terpercaya, itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab, musuh-musuh dia, orang di luar dia yang memberikan gelar itu. Artinya dia ini adalah manusia yang baik. Tapi begitu Rasulullah berumur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, berubah menjadi pribadi yang muslih, yang memperbaiki manusia. Sejak itu Nabi Muhammad mendapatkan rintangan, tuduhan, cemoohan, penghinaan yang luar biasa dari orang-orang kafir, sampai mengatakan Muhammad itu majnun, orang yang gila. Ketika dia masih menjadi pribadi soleh, tidak ada yang mengatakan dia gila. Kepada orang tua, kepada guru-guru, saya tiru semua yang positif itu saya tiru. Makanya kalau beliau mengatakan, kata Dr. Usama, dia bilang ra'aitu sifatun Nabi maujud di Indonesia. Dia bilang
Saya melihat sifat-sifat Nabi itu ada di Indonesia ini, kata beliau. Kenapa? Dia bandingkan dengan negaranya, dengan masyarakatnya. Orang Indonesia itu apa? Ramah, sopan, menghargai, toleran. Bahkan beliau katakan, orang Arab itu, saya lahir di negeri di mana Rasul diutus, kata beliau. Nabi itu orang Arab, dari kabilah kami Nabi itu. Tapi kami tidak mampu meniru akhlak Nabi. Saya pikir, kata beliau dalam diskusi dengan beliau, orang-orang Arab itu kalau mau belajar akhlak datanglah ke Indonesia. Datanglah ke Indonesia, terutama kepada orang Jawa lah. Datanglah kemari. Bagaimana mereka tentang sopan santun, tata krama, ya. Orang Batak mana ada ini, Mak silakan. Kalau saya pulang, monggo silakan Pak. Udah mulai gini. Ini akhlak nih, udah mulai gini. Saya cium tangan dengan mama saya aja kaget dia. Ini cara apa ini katanya? Hah? Kaget dia. Ini cara apa ini? Cium tangan, tapi respect. Nah, ketika saya belum menjadi muslim, penerimaan mereka terhadap akhlak saya itu luar biasa. Luar biasa. Yang dia benci adalah akidah saya, iman saya mereka benci. Tapi sifat-sifat kita, akhlak kita berubah. Dari yang tadinya keras, tadinya kasar, saya ditempa Islam, ditempa dengan budaya Jawa yang begitu lembut, saya banyak beradaptasi. Secara fitrah mengatakan, wah ini bagus diterapkan. Siapa sih orang tidak suka dengan kelembutan? Semua orang senang dengan kelembutan. Saya tiru. Alhamdulillah. Secara akhlak pribadi, keluarga, teman-teman saya waktu itu menerima saya dengan bagus. Tapi begitu saya berubah menjadi pribadi muslim, ya, sudah menjadi pribadi muslim yang berdakwah, yang memikirkan umat, memperbaiki umat, sampai sekarang jangankan mau jumpa, SMS, WA, telepon, teman-teman saya dulu tidak ada, benci semuanya. Apalagi gaya saya berdakwah itu memang tegas, ya, menyampaikan apa adanya kebenaran. Apalagi misalnya banyak sekali diunggah di YouTube dakwah-dakwah kita atau debat-debat kita dengan para pendeta, itu semakin membuat mereka antipati kepada kita. Kenapa? Sudah bergeser menjadi muslim. Beda Bu ya. Kalau begitu kita ini pengen jadi orang soleh saja atau ingin menjadi orang yang muslim, Bapak Ibu? Hah? Nah, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu ingin jadi orang soleh saja, jadi orang baik-baik saja, atau ingin juga menjadi pribadi yang muslim? Dengan jadi orang soleh saja insya Allah masuk surga. Masuk surga. Jadi orang soleh saja masuk surga insya Allah. Tapi muslim itu surganya berlipat-lipat. Kalau orang soleh mungkin dapat satu, kalau muslim itu banyak dapatnya. Nah persoalannya, apakah kita sudah siap menerima segala konsekuensi ketika kita berubah menjadi pribadi yang muslim itu? Nah kalau tidak siap, jangan, cukup jadi orang soleh aja, jadi orang baik-baik aja. Ada uang dikit sedekah gitu. Tapi kalau sudah pengen menjadi muslim, memperbaiki manusia, terjun kepada dunia dakwah yang ada di otak kita, memikirkan umat, memikirkan agama, memikirkan dakwah, maka siap-siaplah kita dicemoohkan, siap-siaplah kita dikucilkan dan sebagainya. Teman saya saja Pak Stephen yang mu'alaf itu, CNS itu, baru berubah pakai jenggot saja sudah dicaci dia. Dia direktur Pak, dia direktur di Danon, direktur, ya, direktur HRD dia di Danon itu, CNS masuk Islam. Namanya Pak Stephen. Kenapa Pak ya? Ya, malam. Oh sekantor. Nah subhanallah, sekarang pakai jenggot langsung. Kemudian dia sering di sini. Kalau dia cuti dia mondok sama kita di sini.
Nah, kita bina beliau, alhamdulillah militansinya sekarang luar biasa. Orang pakai jenggot, langsung. Yang tadinya dia nggak pakai jenggot, ya biasa. Tadinya tidak berdakwah dia, walaupun dia masuk Islam, ya respect saja orang. Tapi begitu dia mulai memikirkan dakwah ini, bahkan Fatmer saya nanti mendirikan Mu'allaf Center Internasional, itu adalah beliau nanti bangun Islamic Center, semacam Islamic Center lah. Tapi kali ini Mu'allaf Center, informasi segala macam tentang Islam dan tentang mu'allaf, itu founder saya adalah beliau. Sekarang beliau sudah dikucilkan di kantornya sendiri, dikucilkan, beliau merasa itu. Nah, saya katakan sama beliau, itulah konsekuensi menjadi muslih. Kenapa ketika soleh tidak dipersoalkan, tapi begitu muslih dipersoalkan? Karena kalau menjadi soleh itu nggak ngotak-ngatik orang, dia memikirkan diri sendiri. Yang penting saya pergi, masa bodoh aja dengan orang lain. Mau ente sholat, mau tidak, mau ente ngaji, mau tidak, mau sodako atau tidak, mau zakat atau tidak urusan. Yang penting saya tidak tahu menau dengan orang. Saya mau tidak mau ghibah, tidak mau fitnah, tidak mau macam-macam. Saya perbaiki diri saya, keluarga saya. Tiba waktu sholat saya pergi ke masjid, saya sholat, kemudian saya pulang, saya ngajari ngaji anak-anak, cukup. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi ketika bapak ibu sudah mulai risau memikirkan orang lain, yang ada di otaknya, orang ini kenapa ya tidak sholat, lalu diajak. Kadang-kadang kita niatnya baik, dia tidak respect sama kita, ya, niat kita baik, dia tidak respect sama kita. Jangankan yang begitu pak, ya, sholat aja sholat. Saya mengingatkan, ada saudara lagi sholat nih, saya bilang berjamaah, ada orang nggak punya ilmu, Allahu Akbar, imam sudah ruku, dia belum ruku-ruku, masih menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, belum selesai baca Al-Fatihah, Sami Allahu liman hamidah, dia baru mau ruku, gitu salam. Saya ingatkan, akhi, kalau berjamaah tidak boleh seperti itu. Kata Nabi, ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan sebagai ikutan. Idza kabbarul imam fakabbir. Kalau imam sudah bertakbir, bertakbir. Kalau dia ruku, ruku. Kalau dia sujud, sujud. Jadi mau anda selesai atau tidak baca Al-Fatihah, jangan ukuran dirimu sendiri. Imam ikuti. Anda harus patuh dengan imam. Benar nggak kita nasihati? Yang sama-sama sholat aja kita nasihati, dia marah sama kita. Benar nggak? Sama-sama sholat nih, kita kasih ilmu, dia marah sama kita. Bagaimana pula orang yang tidak sholat, kita nasihati, kita tidak sholat, tentu penerimaan dia lebih dahsyat lagi daripada orang yang sholat tadi. Nah, maka kita harus sabar dalam menghadapi perjuangan ini. Makanya jadi muslim itu berat. Sehingga dalam Al-Quran, surat terpendek ketiga, yaitu surat Al-Asr, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini surat terpendek ketiga yang pernah dikomentari oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan Al-Quran satu surat ini saja, Al-Asr ini saja, tidak ada lagi Quran yang lain, hanya Al-Asri saja yang diturunkan oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, niscaya yang satu surat ini sudah cukup untuk dijadikan pedoman kepada umat manusia. Kenapa? Kelihatannya ringkas redaksinya, tetapi maknanya sangat padat. Apa isinya dari wal asr ini? Allah bersumpah demi waktu, wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh umat manusia itu berada dalam kerugian, kata Allah. Semuanya merugi manusia ini.
yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang pejabat, yang rakyat, semuanya rugi kata Allah. Illa, kecuali yang tidak rugi siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh. Beriman, beramal soleh itu tidak rugi. Ditambah lagi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mereka saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Ini yang tidak pernah merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saya rangkum atau saya sarahkan makna daripada Al-Asr tadi, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak merugi itu adalah orang yang punya komitmen terhadap Islam ini. Paling tidak dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ada 4 bentuk komitmen kita kepada Islam. Berapa Bu? Sekurangnya ada 4 bentuk komitmen kita kepada Islam. Komitmen yang pertama adalah kita dituntut untuk mengimani agama Islam ini secara utuh. Saya ulangi, kita dituntut untuk mengimani agama Islam ini secara utuh. Yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam iman kita. Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu siapa? Alladzina amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian Rasulnya, thumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu-ragu dalam keimanan itu. Ini namanya keimanan yang total, keimanan yang utuh, tidak ada keraguan. Kami dari agama lain masuk agama Islam ini yakin kami, tidak ada keraguan sedikit pun. Para santri kami pindah agama, tidak ada keraguan, yakin seyakin-yakinnya agama yang benar itu hanyalah agama Islam, tidak ada lagi kebenaran di luar itu. Dan kami meyakini apabila ada umat Islam meyakini agama di luar Islam itu benar, maka itu sudah dianggap murtad dari agama Islam. Kenapa? Keyakinan kita tidak boleh ada ganda. Allah katakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar agama Islam itu agamanya ditolak agamanya. Imannya ditolak, amalnya ditolak, semua perbuatan baiknya ditolak. Maka nanti di akhirat orang-orang baik di dunia dari orang kafir yang mereka dermawan, yang mereka peduli kepada sesama tapi tidak muslim, nanti di akhirat di padang mahsyar setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, apa kata Allah? Amal-amal mereka itu bagaikan apa? Haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan saja kata Allah. Berterbangan saja amal itu, tidak ada amal itu membekas kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus punya komitmen pada Islam bahwa hanya Islam itu yang benar. Apabila kita punya komitmen yang seperti itu, insya Allah kita tidak merugi. Yang kedua, komitmen kita kepada Islam ini adalah wa'amilus sholihat. Kita harus mengamalkan ajaran Islam tanpa boleh kita pilah-pilah dan pilih-pilih. Semua kita amalkan ajaran Islam ini. Tapi sayangnya di Indonesia orang Islamnya milih-milih, ya Pak Mirza kan? Milih-milih. Contoh,
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat apa ini? Tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu. Puasa enggak kita? Puasa enggak kita? Nah, ini anak saya Pak yang nomor 3. Alhamdulillah ini sudah hafal 15 juz. Nah, ini akan pulang. Salam dulu Bapak. Salam. Dia mau pulang ke pesantren. Ya. Ketika kita mendengarkan ayat itu, apa namanya? Kita langsung melaksanakan puasa. Tapi coba Bapak Ibu tanya, ketika Allah berfirman dengan kalimat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman utiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Apa ini? Perintah apa ini? Kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, sama enggak dengan kemarin tadi? Sama. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan bagi kamu melaksanakan hukum qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, wal 'abdu bil 'abdi, budak dengan budak, wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Puasa enggak? Qisas? Itu namanya pilah-pilah. Atau ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Coba apa awalnya tadi? Sama enggak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sama. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa, kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu qisas, kamu tidak qisas. Terus ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan kamu mengangkat pemimpinmu dari orang Yahudi dan Nasrani. Panggil ya ayyuhalladzina amanu, banyak pendukung Ahok, orang Islam. Itu namanya apa? Memilah. Orang kayak begitu belum tentu selamat itu. Kenapa? Komitmen dia terhadap Islam itu tidak utuh. Bisa batalkan gimana? Tidak utuh. Karena ayatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu semua. Berarti kalau dia langgar, pertanyaan saya, beriman nggak dia? Bu, beriman nggak? Enggak. Mana beriman? Paling judulnya apa? Islam. Memangnya beda Islam sama iman? Beda. Kalau berislam itu belum tentu beriman. Tapi kalau orang yang beriman sudah pasti berislam. Dalilnya mana? Baca dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah apa? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna
walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dulu ada orang-orang Arab Badui, Arab pinggiran, mengaku-ngaku kami telah beriman kepada Allah. Tapi Allah katakan apa? Qul lam tu'minu. Katakan ya Muhammad kepada orang Arab Badui itu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kepada mereka, kamu baru berislam ke dalam hatimu, kata Allah. Jadi kalau berislam di mana? Baru di kerongkongan, baru di mulut Islamnya, baru pengakuan, baru di KTP. Di sininya belum Islam. Maka kalau ada orang datang ke sini minta disyahadatkan, oh, ntar dulu. Memangnya gampang mengislamkan orang? Kalau datang orang sini, Pak Mirza sering datang ke sini, ujuk-ujuk minta masuk Islam. Saya bilang, kamu kenapa masuk Islam? Mau kawin. Loh, enggak boleh. Masa Islam itu dipakai untuk kawin doang? Enggak mau saya Islamkan orang begitu. Karena persyaratan masuk Islam itu bukan mengucapkan dulu, tapi apa? Tasdikun bil qalb. Benarkan dulu Islam itu dalam hati. Anda sudah percaya belum? Anda percaya nggak Islam itu benar? Kalau tidak percaya jangan masuk Islam. Kalau hanya ukurannya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu gampang, 1 menit, bahkan nggak sampai 1 menit selesai orang baca 2 kalimat syahadat, betul? Saya tidak mau mengislamkan orang. Maka hati-hati. Sedih orang datang ke kantor-kantor misal minta diislamin. Saya bilang itu motivasi cari uang itu. Cari uang itu. Ngapain pula ente minta diislamkan di kantor-kantor? Apa di masjid Anda nggak ada, di kampung Anda nggak ada masjid? Orang banyak Pak, maaf. Kadang-kadang dari orang-orang China sudah Pak, suka itu datang ke kantor-kantor. Perasaan di hampir semua kantor di Jakarta ini ada orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam. Ngapain? Rupanya orang itu cari sumbangan, cari duit. Hati-hati. Saya pernah punya pengalaman begitu Pak. Ada CNS. Waktu itu khotbah di Departemen Direktorat Jenderal Listrik, Ditjen Listrik PLN yang di Kuningan. Diumumin sama pengurus, bapak-bapak, hari ini ada pensyahadatan, pengislaman saudara kita. Nanti jangan bubar. Kebetulan khotib hari ini Ustadz Nababan. Dulu pun dia mualaf, cocok kali. Nanti beliau ngislamin katanya. Ya kita senang-senang aja. Saya ajak dialog, Anda sudah percaya? Sudah, oke. Saya syahadatin. Jumat depannya saya ada tugas khotbah di Wisma Baja Gatot Subroto. Pengumuman lagi pengurus, hari ini ada pengislaman. Dia nggak tahu yang mengislamkan akan saya. Begitu selesai salat Jumat, keluar nomor, yang kemarin lagi, yang Jumat lalu ini minta disyahadatkan. Oh, saya marah. Ini orang pasti nipu ini. Makanya nanti Pak kalau ada di Beni Syariah atau di mana datang orang minta disyahadatkan di kantor-kantor, jangan lagi Islam. Jadi muslim tadi mendakwahkan agama Islam. Nah, kalau kita sudah mendakwahkan agama Islam ini, ya tentu pasangannya harus watawasau bis sabr.